Anda baru saja mengirimkan setumpuk materi sosialisasi FLS 3N 2026. Dan ini, wow, tebel banget. FLS 3N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Ini kan ajang raksasa ya dari Pusat Prestasi Nasional buat siswa SMA, SMK, dan sederajat. Jelas ini bukan sekedar lomba biasa. Oke, misi kita hari ini. Kita bedah panduan ini, cari detail-detail krusial, dan mungkin mengungkap strategi tersembunyi yang bisa jadi kunci kemenangan Anda. Tepat sekali. Skalanya itu luar biasa. Biar ada gambaran ya, di tahun 2025 aja itu ada lebih dari 89.000 pendaftar. Tapi yang lebih menarik dari angka itu, filosofinya. FLS 3N ini bukan cuma soal siapa paling jago main gitar atau paling bagus gambarnya. Tujuannya jauh lebih dalam, penguatan karakter lewat seni dan budaya. Setiap aturan, setiap tema itu dirancang untuk tujuan itu. Jadi ayo kita lihat gimana FLS 3N 2026 ini bukan cuma kompetisi tapi semacam kurikulum karakter yang kreatif. Oke, mari kita bongkar ini. Langsung ke intinya deh. Tema besar untuk 2026 adalah menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni budaya. Kedengarannya luas banget dan ya idealis gitu ya. Gimana tema sebesar ini diterjemahin ke lombanya? Nah, ini payung besarnya. Di bawahnya ada 16 cabang lomba. Dan dibagi jadi 2 kategori utama, seni pertunjukan sama seni penciptaan. Oke. Ini pembagian yang cerdas loh. Seni pertunjukan kayak baca puisi, monolog, atau tari kreasi, itu nguji kemampuan Anda buat interpretasi dan ngebawain sesuatu dengan jiwa. Sementara seni penciptaan kayak cipta lagu, desain poster, film pendek, itu nantang Anda buat ngelahirin sesuatu yang benar-benar baru, dari nol. Jadi ada ruang buat si penafsir dan si kreator murni ya? Tepat, jadi semua jenis talenta bisa masuk. Nah, ini dia nih, bagian yang paling sering bikin orang panik. Jadwal. Coba kita petakan lini masa ini, biar nggak ada yang kelewat. Pendaftaran dibuka cukup lama ya. Dari 16 Februari sampai 31 Maret 2026. Itu sekitar 44 hari. Panjang sih, tapi biasanya banyak yang nunda-nunda kan? Benar. Dan setelah pendaftaran ditutup, nah maratonnya baru mulai. Seleksi tingkat kabupaten atau kota itu jalan dari 6 April sampai 2 Mei. Terus ada jeda yang lumayan panjang sebelum masuk ke tingkat provinsi. Itu dari 13 Juli sampai 6 September. Oke. Finalis nasional diumumin 14 September dan puncaknya kompetisi tingkat nasionalnya diadakan luring tatap muka dari 6 sampai 12 Oktober 2026. Saya perhatian ada jeda waktu yang cukup signifikan antara tingkatan seleksi, apalagi antara seleksi kota sama provinsi. Apa ini cuma jeda administratif aja atau ada makna strategis di baliknya? Ini jebakan dan peluang sekaligus. Jebakan? Iya, jebakannya banyak peserta mikir, oke, karya gue udah menang di tingkat kota, tinggal dilatih lagi aja sampai hafal. Ini pendekatan yang bahaya. Peluangnya adalah buat Anda yang lihat jeda ini sebagai waktu untuk evolusi. Ingat, beberapa cabang lomba punya aturan kalau karya di tingkat nasional itu harus pengembangan atau bahkan beda dari tingkat provinsi. Jadi, mematangkan karya itu bukan cuma berlatih, tapi mengembangkannya. Tepat. Jeda itu waktu Anda buat tes penonton kecil-kecilan. Coba tunjukin karya Anda ke guru seni di luar sekolah. Atau ke teman yang terkenal paling jujur dan kritis. Minta masukan brutal dari mereka. Coba bayangin gini, juri di tingkat nasional itu bakal lihat ratusan juara dari seluruh provinsi. Karya yang sama persis mungkin bakal kerasa stagnan di panggung nasional. Nah, jeda itu kesempatan emas buat naikin level karya, bukan sekedar ngulang. Oke, itu insight yang penting banget. Sekarang, ayo kita masuk ke labirin yang sering jadi batu sandungan. Proses pendaftaran. Saya dengar-dengar ada perubahan besar tahun ini yang bisa bikin banyak orang salah langkah. Betul sekali. Perubahan paling fundamental itu alamat portalnya. Lupakan semua alamat lama. Tahun ini, semua pendaftaran dipusatkan di domain baru, daftar bppt.kemdikdasmen.go.id. Ini harus dicatat baik-baik sama operator sekolah Anda. Domain Kemdikbud yang lama udah pensiun buat urusan ini. Dan prosesnya, seperti biasa, cukup berlapis ya. Bisa tolong dijelasin secara sederhana, apa aja sih titik-titik rawan yang harus diwaspadai? Tentu,
Anggap aja ada 2 gerbang yang harus Anda lewatin. Gerbang pertama dibuka sama operator sekolah. Mereka masuk pakai akun SSO sekolah yang datanya harus sinkron sama Verval PD. Oke, akun sakti sekolah itu ya? Betul. Di sini, operator harus mastiin data Anda valid, emailnya unik, terus daftarin Anda ke cabang lomba yang spesifik. Dan di gerbang pertama ini, ada satu langkah yang katanya paling sering kelewat. Benar, langkah itu adalah finalisasi. Setelah semua data diinput, operator wajib neken tombol finalisasi. Anggap aja ini kayak neken tombol kirim di email penting. Tanpa finalisasi, nama Anda cuma kesimpan jadi draft, nggak akan kehitung sebagai pendaftar resmi. Nah, setelah finalisasi, baru keluar kode registrasi. Oke, jadi gerbang pertama selesai setelah kita dapat kode registrasi. Lalu, gerbang kedua. Gerbang kedua ini tugas Anda sebagai peserta. Pakai kode registrasi tadi, Anda harus login ke portal ajang yang beda. Alamatnya sma.pusatprestasi nasional.kemdikdesmen.go.id VLS3N. Disinilah Anda unggah semua berkas administrasi dan karya awal. Oke, jadi ada 2 portal ya? Betul. Banyak yang gugur karena cuma lewatin gerbang pertama. Mereka pikir udah didaftarin sekolah urusan selesai. Padahal kalau Anda nggak login dan unggah karya di portal kedua ini, data Anda nggak akan pernah muncul di sistem dinas pendidikan. Anda bakal jadi peserta gaib. Jadi, ini proses 2 langkah yang saling terkait. Itu penjelasan yang sangat jelas. Oke, setelah kita berhasil melewati labirin administrasi, sekarang kita masuk ke jantungnya FLS3N, tantangan kreatifnya. Dan di sini, kita lihat aturan ketat itu bukan cuma soal daftar. Di beberapa cabang, aturannya itu dirancang buat dorong orisinalitas dengan cara yang sangat spesifik. Contohnya desain poster. Ya, cabang ini menarik sekali. Temanya relevan banget sama kehidupan remaja sekarang. Ajakan edukatif untuk menciptakan ruang bermain digital yang aman bagi remaja. Fokusnya juga tajam banget, soal game online dan isu serius kayak child grooming. Anda dan ngerancang pesan visual yang persuasif. Tapi yang paling mengejutkan itu peraturannya. Peserta dilarang keras pakai platform berbasis template kayak Canva. Dan yang lebih tegas lagi, dilarang total pakai artificial intelligence atau AI. Saya paham semangatnya orisinalitas, tapi bukannya ini agak kontradiktif ya sama dunia industri kreatif sekarang? Canva dan tool AI itu kan alat kerja standar. Apa kita nggak sedang nyiapin siswa buat dunia kerja yang udah nggak ada lagi dengan ngelarang alat-alat ini? Ini cara panitia buat nguji, fondasi keterampilan. Di dunia yang penuh template dan generator AI, kemampuan buat berpikir visual dari nol, dari ide, sketsa, komposisi, sampai eksekusi, itu jadi makin langka dan berharga. Juri pengen lihat proses berpikir Anda, bukan seberapa cepat Anda bisa milih template yang bagus. Jadi ini soal bedain antara operator alat dengan seorang desainer sejati gitu. Tepat. Bayangin jurinya nanti, mereka bakal lihat ratusan poster. Yang dibikin pakai template Canva bakal langsung kelihatan polanya. Estetikanya mirip-mirip. Tapi karya yang digambar manual dari nol dengan goresan digital yang khas, itu bakal langsung nonjol. Aturan ini maksa Anda buat nunjukin sidik jari kreatif Anda. Justru di dunia serba otomatis, karya dengan sentuhan manusia yang otentik bakal jadi pemenangnya. Oke, masuk akal. Sekarang kita pindah ke cabang lain yang aturannya bikin saya, ngerutin dahi. Film pendek. Tunggu sebentar, aturannya film durasi 3 menit, tanpa dialog, tanpa narasi, dan tanpa voiceover. Itu gimana caranya cerita? Saya bahkan nggak kebayang mulainya dari mana. Apa tujuan dibalik aturan yang kedengeran kejam ini? Kejam tapi jenius. Aturan ini maksa para sineas muda buat kembali ke esensi sinema. Mereka mau nguji sinema murni. Kemampuan Anda cerita cuma pakai gambar, gerak, suara, dan musik. Wow. Ini maksa Anda buat mikirin tiap shot. Apa angle kamera ini nyampein rasa takut? Apa durasi shot ini ngebangun ketegangan? Apa ekspresi aktor udah cukup buat gantiin 1000 kata? Jadi ini semacam perlawanan terhadap tren konten sekarang yang semuanya dijelasin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Di era TikTok, di mana semua hal dijelasin pakai teks gede atau narasi yang gamblang, FLS3N nantang Anda buat percaya sama kekuatan visual. Tujuannya bikin karya yang universal, yang bisa dipahamin orang dari budaya atau bahasa apapun tanpa perlu terjemahan. Ini ujian tertinggi bagi seorang pencerita visual.
Mampu nggak Anda bikin penonton ngerasain sesuatu, bukan cuma ngasih tahu mereka apa yang harus dirasain? Luar biasa. Dari tantangan visual murni, kita beralih ke cabang cipta lagu. Saya lihat di sini ada aturan baru yang cukup unik. Liriknya harus dari puisi-puisi pemenang Lomba Cipta Puisi FLS3N tahun 2025. Kenapa panitia yang lakuin ini? Bukannya itu justru ngebatasin kreativitas pencipta lagu buat nulis liriknya sendiri? Nah, ini yang menarik. Sekilas emang kelihatan ngebatasin, tapi sebenarnya ini langkah brilian untuk menciptakan apa yang saya sebut ekosistem kreatif di dalam FLS3N itu sendiri. Karya pemenang dari satu cabang jadi bahan baku inspirasi buat cabang lain. Ini bentuk penghargaan tertinggi, di mana karya sastra temenmu nggak cuma berakhir di kertas, tapi dikasih nyawa baru dalam bentuk melodi. Jadi ini bukan sekedar kompetisi, tapi ada semacam dialog antar cabang seni ya? Tepat sekali. Ini ngajarin kalau seni itu nggak lahir di ruang hampa. Ia selalu merespons, menafsirkan, dan berdialog dengan karya lain. Tugas Anda bukan cuma bikin lagu yang enak didengar, tapi jadi seorang penafsir yang peka. Gimana Anda nerjemahin metafora di puisi jadi progresi akor. Gimana Anda ngubah ritma baris puisi jadi ketukan drum. Ini proses kreatif yang jauh lebih matang. Dan kayaknya ada kelonggaran aturan dibanding tahun lalu. Betul, tahun ini Anda dikasih kebebasan lebih buat interpretasi. Anda boleh ngulang kata atau kalimat dari puisi buat penegasan makna atau buat kebutuhan struktur lagu. Oh, jadi bisa buat chorus ya? Bisa buat jadi chorus atau bridge. Aturan tahun lalu lebih kaku. Kelonggaran ini ngasih ruang lebih besar buat musikalitas Anda bersinar tanpa harus ngorbanin esensi puisi aslinya. Berbicara soal orisinalitas yang tadi kita sentuh di desain poster, kayaknya ini jadi benang merah di seluruh kompetisi ya. Hampir semua cabang wajibin surat pernyataan keaslian karya pakai materai. Seberapa serius sih mereka nandepin ini? Sangat serius, surat bermaterai itu bukan cuma formalitas, tapi sebuah, kontrak integritas. Ini sejalan sama larangan pakai AI yang eksplisit di cabang lain kayak jurnalistik dan cipta puisi. Pusat Prestasi Nasional kayaknya pengen nalik garis yang jelas banget. Yang dinilai itu proses kreatif, pemikiran kritis, dan keterampilan otentik dari manusia. Gimana dengan objektivitas dari sisi penilai? Kadang peserta khawatir ada juri titipan atau favoritisme. FLS3N juga ngantisipasi itu dengan sangat serius. Para juri diikat sama fakta integritas yang ketat. Mereka dilarang keras ngelatih peserta manapun yang ikut kompetisi. Selain itu, ada aturan juri nggak boleh dari provinsi yang sama dengan peserta yang lagi mereka nilai di babak nasional. Ini semua mekanisme buat mastiin proses seleksi seadil mungkin. Tujuannya ya membangun kepercayaan kalau yang menang itu benar-benar karya terbaik, bukan karena faktor lain. Jadi kalau ditarik benang merahnya, FLS3N tahun ini bukan cuma soal adu bakat ya. Aturannya dari hulu ke hilir, dari cara daftar yang super detail sampai tantangan kreatifnya yang spesifik. Semuanya dirancang dengan sangat sengaja dan punya tujuan yang jelas. Tepat. Yang terpenting dari semua ini adalah semangat buat berkarya dengan jujur dan orisinal. Ini kesempatan buat Anda gali lebih dalam. Bukan cuma bikin poster, tapi nyuarain kepedulian soal keamanan digital. Bukan cuma nari, tapi nerjemahin warisan budaya ke gerak tubuh yang relevan. FLS3N dorong Anda buat jadi seniman yang berpikir. Sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran. Di tengah gempuran kemudahan teknologi AI, generatif yang bisa nulis puisi, template desain instan, atau aplikasi yang bisa bikin musik sekali klik, FLSN 2026 ini seolah narik garis batas yang tegas. Ia menuntut keterampilan murni, proses yang otentik, dan kadang penderitaan kreatif yang emang diperlukan buat hasilin karya hebat. Pertanyaannya buat Anda renungkan adalah, apakah batasan-batasan ini, larangan AI, film tanpa dialog, lirik dari puisi orang lain, justru jadi pemicu yang bakal maksa kreativitas Anda melompat lebih tinggi? Atau ini malah jadi tantangan yang ngehambat di era digital? Jawabannya mungkin bakal Anda temukan bukan pas nerima piala, tapi dalam proses persiapan karya Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan dalam-dalam.